saya belum menyadarinya. Baik, kita mulai saja dari awal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kedatangan teman-teman semua di acara kita pada hari ini. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Teguh Yuwono Empol Admin selaku Wakil Dekan 1 Visip Undip. Yang kami hormati Saudara Ferry Agung Hermawan selaku pembicara pertama dari seminar kita pada hari ini. Dan yang kedua, yang kami hormati juga Saudari Nisa Vidya Yuniarti selaku pembicara kedua, serta peserta Sharing Session and Scholarship Talk 2020. Ya, teman-teman semuanya, Sharing Session and Scholarship Talk kali ini akan membahas mengenai scholarship. Is it worth the effort or not? Sebelumnya, program ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM Visip Undip yang bertujuan untuk serta melaksanakan aspirasi mahasiswa yang membutuhkan informasi seputar siswa yang turut dalam acara pada siang hari ini. Di samping itu, diskusi nantinya juga akan diharapkan untuk mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berusaha melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sehingga di kemudian hari ketika teman-teman mungkin ada yang sudah lulus dari S1-nya, tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi juga bisa tertarik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 atau bahkan lanjut terus ya mungkin hingga S3. Amin ya rabbal alamin. Pembicara yang hadir pada siang hari ini, kita memiliki dua pembicara yang sama-sama memiliki prestasi yang keren-keren di bidangnya masing-masing. Yang pertama, kita memiliki Ferry Agung Hermawan, di mana ia merupakan salah satu awardee beasiswa Iman Usman Batch 2 pada tahun 2020, serta pembicara kedua kita adalah Kak Nisa Vidya Yuniarti, selaku awardee beasiswa LPDP di London School of Economic and Political Science pada tahun 2016. Sebelum menuju pada acara inti, bersama mari kita dengarkan Wakil Dekan 1 Visip Undip, Dr. Andes Teguh Yuwono Empol Admin, itu membuat kita pada siang hari ini. Kepada beliau atau yang mewakili, kami persilahkan. Pertama, Pak, pada siang hari ini sebelum menuju inti, kami persilahkan kepada Bapak Wakil Dekan 1 Visip Undip, Bapak Dr. Teguh Yuwono Empol Admin, untuk memberikan kata-kata sambutan sekaligus membuka pada hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, silahkan Bapak untuk sambutannya.
Halo, Dek. Halo, selamat siang, Pak. Ya udah. Oke. Dimulai aja. Aku soalnya bareng ada rapat dengan Pak WR1. Yang hadir udah berapa orang? Untuk hari ini tercatat kita memiliki lebih dari 80 peserta, Pak, yang bergabung hari ini. Ya. Ya udah. Ya udah dimulai ya. Saya ada rapat lagi soalnya ini debet barengan ini. Suaranya kok nggak kelihatan ya? Iya, oh baik Bapak, kalau begitu saya beserta teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak sudah menyempatkan hadir walaupun hari ini kebetulan Bapak ada acara juga. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya mohon izin Bapak untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Teguh atas kehadirannya. Kami sangat menghargai sekali walaupun Bapak sedang ada acara lain, tapi terima kasih sekali sudah menyempatkan datang kepada acara hari ini. Ya, baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, pada hari ini kita akan membacakan terlebih dahulu aturan dan ketentuan peserta webinar di Microsoft Teams dalam mengikuti seminar kita pada hari ini. Yang pertama, kami harapkan peserta sudah bisa memasuki webinar 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan berpakaian rapi dan sopan pada saat webinar berlangsung. Yang ketiga, selama berlangsungnya webinar, seluruh peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon dan akan terdapat waktu-waktu tertentu di mana peserta diizinkan untuk menyalakan mikrofon melalui aba-aba atau permintaan dari panitia ataupun moderator. Yang kedua, pada acara sesi tanya jawab yang akan berlangsung nanti, sesi tanya jawab akan berlangsung selama 30 menit setelah kedua pembicara memaparkan materi. Jadi sesi tanya jawab akan kita laksanakan di akhir setelah kedua pembicara membawakan materinya masing-masing. Dan yang ketiga dan selanjutnya ada sesi tanya jawab akan dibuka dengan pertanyaan terpilih terlebih dahulu yang berasal dari link pertanyaan yang sudah dibagi sebelumnya oleh panitia. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, kemudian akan dilanjutkan dengan memilih pertanyaan secara acak oleh pembicara dari pertanyaan peserta yang hadir. Kemudian, peserta yang hendak bertanya secara langsung pada webinar ini, hendaknya menyalakan tombol raise hand. Bisa dilihat teman-teman di Microsoft Teams-nya akan ada icon yang berbentuk seperti tangan, itu merupakan fitur raise hand. Bisa ditekan nanti pada sesi tanya jawab, dan juga dengan itu maka nanti dari panitia akan memilih siapa yang bisa untuk bertanya. Maka dari itu pada sesi tanya jawab diharapkan hanya menggunakan fitur raise hand dan bukan dengan menyalakan mikrofon. Peraturan selanjutnya, peserta diizinkan untuk membuka kamera selama berlangsungnya webinar. Dan yang kemudian, peserta yang membuka kamera akan tetapi dilarang memperlihatkan sikap yang tidak sopan, seperti tidur, tindakan yang berbau sara, ataupun provokatif. Kemudian, segala bentuk interupsi yang telah mengganggu berjalannya acara, baik melalui audio maupun visual, akan diberikan sanksi berupa teguran hingga dikeluarkan dari webinar. Dan kemudian, yang terakhir, segala sesuatu yang dikirimkan pembicara tidak boleh disebarluaskan. Ya, dan teman-teman seperti yang sudah saya bacakan tadi, pada acara ini teman-teman boleh loh untuk menyalakan kameranya. Ayo bisa dinyalakan dulu, coba kita tes cam dulu teman-teman, bisa dinyalakan dulu kameranya sebelum kita nanti masuk ke acara pengenalan pemateri kita pada hari ini. Ya, teman-teman bisa dinyalakan, bisa on cam. Ayo mungkin sekaligus untuk melihat
bagaimana ini wajah-wajah siapa saja yang hadir pada acara SSS Talk pada hari ini, pada siang hari ini? Ya, teman-teman, diizinkan ya kalau teman-teman ada yang ingin membuka kamera atau on cam selama webinar ini, terutama sekarang karena kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pengenalan pembicara. Baik, mungkin masih ada yang malu-malu mungkin ya teman-teman. Kalau begitu kita langsung lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan pemateri kita pada hari ini ya. Nah, sebelum sesi penyampaian materi dimulai, tentunya akan disampaikan sedikit pengantar terkait materi yang nantinya akan disampaikan oleh penyaji. Jadi materi yang pertama pada siang hari ini adalah mengenai pertanyaan yang selama ini mungkin kerap kali diajukan oleh para pelajar maupun mahasiswa, yakni mengenai beasiswa atau biasa kita sebut sebagai scholarship. Is it worth the effort or not? Apakah segala usaha dan perjuangan yang akan kita lakukan jika kita mengejar beasiswa itu sebenarnya worth tidak sih? Cukup berharga tidak sih untuk dilakukan? Nantinya materi ini akan disampaikan dari dua perspektif, yaitu dalam perspektif beasiswa domestik atau beasiswa dalam negeri maupun beasiswa dari luar negeri yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Ferry Agung Hermawan dan juga dari sisi Kak Nisa Vidya Yuniarti. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, akan lebih baik kalau kita mungkin bisa lihat CV-nya terlebih dahulu, CV dari kakak-kakak kita yang keren-keren pada siang hari ini ya. Mungkin dari panitia bisa dibantu operator untuk menampilkan CV kita yang pertama, yaitu CV dari Kak Ferry Agung Hermawan, bisa ditampilkan. Oke, sudah ditampilkan CV yang pertama, keren sekali. Waduh, prestasinya ini banyak sekali kalau dibacakan satu-satu. Kita bacakan sekilas saja, mungkin yang di sini bisa teman-teman lihat. Ada Kak Ferry ini pernah menjadi delegasi Indonesia di Asia Youth International Model United Nations. Kak Ferry juga pernah menjadi juara 1 National Essay Competition oleh English of Entertainment Indonesia tingkat SMA. Kemudian pernah juga meraih award yaitu Best Pitching di Bootcamp Gerakan 1000 Startup Digital Chapter Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2019. Kemudian pernah juga meraih award Best Pitching di Online Student Pitch Competition Kewirausahaan Sosial UGM. Pernah juga meraih award sebagai Best Business Group and Runner Up di Astra Honda Motor Best Student Lomba Bisnis Nasional. Kemudian selain penghargaan-penghargaan di bidang lomba, kompetisi, dan seminar, Kak Ferry ini juga cukup aktif ya di pergerakan-pergerakan atau organisasi-organisasi. Bisa kita lihat, Kak Ferry juga pernah menjadi ketua terbaik Duta Kebaikan Nasional 2017, pernah juga mendapatkan menjadi peserta terbaik Putra Latihan Dasar
kepemimpinan oleh Forum OSIS Kabupaten Lampung Timur tingkat SMA, dan juga Duta Parlemen Remaja Nasional. Wah, jadi kompleks sekali ya ini CV-nya Kak Ferry. Selain aktif di bidang perlombaan atau kompetisi, ternyata juga aktif di bidang organisasi. Iya. Oh, pernah juga menjadi Presiden Indonesia Youth Icon. Pengalaman berbicaranya atau mengisi acaranya juga sudah banyak sekali. Ada di seminar internasional, ada juga di seminar nasional. Ya, ada banyak sekali prestasi yang dimiliki oleh Kak Ferry ini. Luar biasa sekali. Ya, untuk CV yang itulah mungkin konklusi ya dari CV pertama yang kita tampilkan hari ini, yaitu dari CV-nya Kak Ferry. Selanjutnya akan kita tampilkan CV yang kedua, yaitu CV dari pembicara kedua kita, yaitu Kak Nisa Vidya Juniarti. Ya, bisa ditampilkan CV-nya panitia mengenai CV pembicara kedua kita pada siang hari ini. Sorry motong, Mae. Ya, Albert. Dari Pak Teguh, beliau ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum ke Warek. Kita izinkan persilakan dulu. Oh ya, baik, tentu saja. Baik Pak, kami dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Baik Pak, sebentar Mas Albert ini. Saya mohon maaf ini karena aku pikir aku tadi ngasih statement di awal sambutan sebagai apresiasi pimpinan terhadap acara kalian. Karena ini barengan ini dengan acaranya Prof. Budi. Jadi pertama saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman BEM yang sudah membuat kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik di era yang serba terbatas, khususnya menyangkut persoalan-persoalan meeting yang tidak bisa dilakukan secara offline. Saya apresiasi menghadirkan banyak pembicara yang memiliki pengalaman di bidang scholarship baik internasional maupun internal, baik di Undip maupun barangkali di kementerian. Karena terakhir kita juga beberapa teman dari Departemen Komunikasi juga mendapat scholarship untuk melakukan short course di Korea, ada yang mendapatkan juga short course di Singapura dan itu ada beberapa jaringan yang memang dilakukan di tingkat fakultas. Saya selaku Wakil Dekan 1 yang membidangi urusan saudara tentang perkuliahan, tentang kemahasiswaan, saya berharap ini menjadi awal yang baik sehingga pencapaian kita terhadap kinerja perguruan tinggi, kinerja FISIP khususnya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya kira saya sampaikan bahwa ini banyak momen yang sekarang ini memang padat ya, tidak hanya momen kuliah yang mulai berlangsung bagi kalian, barangkali sebagian juga ada yang ikut kuliah. Juga tentang mahasiswa baru yang saya kira dalam waktu dekat kita akan bergabung bersama mereka di awal September. Yang tentu harus kita dorong tidak hanya sekedar mencapai prestasi akademik, tapi juga bisa aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kemahasiswaan. Baik di BEM, baik di Ormawa. Kita punya 22 Ormawa yang saya kira itu tempat bagi kita untuk menggalang pengalaman kepemimpinan dan sebagainya supaya kalian menjadi calon pemimpin yang sukses di kemudian hari. Tidak hanya sukses di dalam sekolah tapi juga sukses di dalam karir, di dalam kehidupan keluarga dan juga berbangsa dan bermasyarakat. Tadi juga Pak Presiden sudah resmikan gedung kita yang baru, yang tetangga kita di belakangnya Fakultas Hukum, gedung vokasi. Saya kira Albert tiap hari lewat situ, teman-teman juga banyak yang sering lewat situ. Itu adalah gedung hibah dari kemitraan dari pihak luar yang memberikan apresiasi terhadap kontribusi Undip.
Saya berharap hidup kita mahasiswa bisa lebih bagus, lebih cemerlang, sehingga ke depannya kita bisa mengembangkan satu program-program yang lebih baik. Sekali lagi Mas Albert dan seluruh panitia yang terlibat di dalam proses ini, baik bidang yang ada di BEM maupun ormawa yang barangkali ikut aktif pada hari ini, bisa berjalan dengan baik, karena biasanya ini kegiatan barengan dengan kuliah mungkin tidak bisa terlalu berharap kepada jumlah yang banyak, tetapi at least ada persoalan-persoalan yang bisa ditindaklanjuti saya kira di level beasiswa ini supaya kalian berpengalaman. Dulu saya semester 3 itu juga sudah dapat beasiswa Super Semar, kemudian semester 7 saya beasiswa Ikatan Dinas, habis itu saya beasiswa ke Australia, scholarship untuk ambil S2, terus saya menjadi visiting professor juga beasiswa 2 kali ke Belanda, itu juga beasiswa, kalau enggak akan bisa bayar pergi ke Belanda. Terakhir saya ke Amerika itu juga dibayari oleh US Education Department, itu juga mengajar selama 4 minggu di sana, itu juga kalau dihitung 1 hari di Amerika mungkin bisa sampai 5 juta biaya hidupnya. Sementara gaji kita cuma 5 juta, berarti sehari habis kalau satu gajian 1 bulan di Amerika udah habis. Saya kira banyak pengalaman ya yang how to get scholarship, how to winning the competition. Saya kira silakan nanti dibahas dengan para pembicara. Saya sampaikan terima kasih juga dengan para pembicara. Saya kira itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan saudara dalam rangka sharing session talk ini dan scholarship saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat berdiskusi, selamat mengambil hikmahnya, selamat mengambil positifnya, benefitnya. For the sake of your future and our faculty to be international campus. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh untuk Siap. Saya pamit ya Mas sambutannya. kawan-kawan. Ya, ini barengan dengan Pak Rektor udah dikolek berkali-kali. Oke. Makasih Mas. Ya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, berikut itu tadi sambutan dari Bapak Wakil Dekan 1 FISIP kita, Bapak Teguh. Oke, dengan ini acara resmi dibuka, dan dengan itu kita lanjutkan kembali agenda kita pada siang hari ini, yaitu adalah pembacaan CV. Ya, kalau tadi kita sudah melihat CV dari pembicara pertama kita, yaitu Kak Ferry, kita lanjutkan. Untuk melihat CV dari pembicara kedua kita, yaitu CV dari Kak Nisa Vidya Yuniarti, bisa ditampilkan dari panitia. Oke, dari Kak Nisa Vidya Yuniarti. Jadi Kak Nisa ini meraih gelar S2-nya di London School of Economic and Political Science di UK atau di Inggris. Ya. Oke, terima kasih sudah diperbesar ya. Jadi ternyata Kak Nisa ini nggak cuma kuliah S2 aja, tapi kuliahnya graduated with merit, dan kuliahnya ini berfokus kepada sustainable development, integrating key concepts from core social science discipline, dan pada disertasinya, research the extent of ecological modernization foundation as the basis of Indonesian policies in expanding energy efficient electric vehicles, how they support technological transition to low carbon technology, and how the relationship between post-colonial Indonesia with automotive industry landscape. Ya, jadi itu dari disertasinya Kak Nisa. Ya, memang agak panjang ya judulnya ya. Ya, Kak Nisa sendiri itu S1-nya dari Universitas Indonesia, dan untuk award dan scholarship-nya, ini Kak Nisa juga nggak kalah dengan pembicara kita yang satunya, karena sama-sama keren di bidangnya masing-masing. Kak Nisa ini adalah awardee, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Kemudian Kak Nisa ini juga mendapatkan DIIB Award for Manufacture Innovative Product in Indonesia, Innovation and Entrepreneurship Exhibition 2016
Directorate of Partnership and Business Incubator University of Indonesia. Kemudian Kak Nisa ini juga 5th place dari National Indonesian Language Ambassador 2016 held by Ministry of Education Indonesia. Bisa diturunkan lagi? Mungkin untuk kita lihat lebih jauh CV-nya Kak Nisa. Oke, wow, Kak Nisa ini bisa kita lihat pengalamannya juga sama seperti pembicara kita yang sebelumnya, beragam. Jadi CV-nya tidak hanya berfokus pada satu hal saja, seperti kita bisa lihat di sini, Kak Nisa ini pernah bergabung dalam Department of Internal Affairs Overseas Indonesia Student Association Alliance. Kemudian Kak Nisa juga pernah menjadi oral presenter di Sustainability and Development Conference diadakan oleh University of Michigan in collaboration with World Development. Selain berprestasi dan aktif di organisasi, Kak Nisa ini juga pernah menjadi voluntary teacher di Pekan Nusantara. Jadi Pekan Nusantara ini di sini dituliskan merupakan sebuah kegiatan volunteer yang berfokus untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswa sekolah dasar yang terletak di daerah-daerah terpencil di Provinsi Lampung, Indonesia. Ya, dan di bawahnya kita juga bisa lihat bahwa Kak Nisa juga menjadi speaker di banyak sekali tempat. Bisa dilihat itu sempat menjadi speaker di 17 Heart SDGs Festival Hanyang University held by Asia Development Bank and Urban Youth Academy. Juga menjadi oral presenter dari paper entitled Coastal Curriculum for Coastal Communities in International Conference on Economic and Social Sustainability in Tokyo. Kemudian juga menjadi oral presenter di paper yang lain yang berjudul Promotion Management to Build Economic Power in Tourism Sector Aceh Indonesia. Dan ya masih banyak sekali prestasinya Kak Nisa ini ya, sangat beragam dan juga keren-keren semuanya. Ya, terima kasih panitia untuk penampilan atau penunjukan dari CV-nya, baik dari pembicara kita yang pertama yaitu Kak Ferry maupun Kak Nisa. Bisa kita lihat ya, pembicara kita keduanya sama-sama keren. Dan maka dari itu setelah kita melihat CV-nya, saya akan menyampaikan beberapa poin terlebih dahulu, yaitu merupakan ketentuan acara inti kita. Setelah ini, pemateri akan menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Pemateri masing-masing akan mendapatkan waktu selama 75 menit atau lebih tepatnya 1 jam 15 menit. Dan selama pemateri menyampaikan materi, tidak akan ada interupsi. Jadi apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau mungkin memiliki masih penasaran dengan hal-hal tertentu, bisa disimpan dulu, nanti ditanyakan di akhir sesi. Setelah kedua materi disampaikan oleh pemateri, barulah nanti akan dibuka sesi tanya-jawab. Jadi demikian peraturannya, jadi nanti pemateri menyampaikan materi selama 75 menit, mohon tidak diinterupsi terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu, dan nanti di akhir sesi setelah kedua pembicara kita menyampaikan materinya, barulah bisa dipertanyakan pertanyaan dari teman-teman. Ya, jadi selanjutnya langsung saja tanpa basa-basi lagi, segera kami persilakan kepada pemateri pertama, kepada Kak Ferry Agung Hermawan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya. Silakan Kak Ferry. Thank you, Mae. Halo semua, kedengeran nggak? Dengar Kak. Oh, oke. Siap. Selamat siang semuanya. Lagi-lagi mungkin kenalin, nama aku Ferry. First, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk BEM Visip Undip yang udah invite aku untuk join webinar pada siang hari ini untuk ngisi tentang beasiswa. Nah, mungkin tadi Albert ya ketuanya, ketua BEM-nya Albert ya. Iya, thank you ya Albert dan kawan-kawan semua. Ya,
Terus terutama mungkin Pak Teguh Wiono juga thank you udah join dan udah sempat mention kita para pembicara. Aku sangat senang sekali karena ini kayak nostalgia. Aku udah 1 tahun lebih kayaknya lama nggak ke Semarang ya. Aku terakhir ngisi di Semarang itu bukan di Undip sih, di kampus yang lain, di UNES ya tahun 2019 awal. Jadi ini kayak andaikan ini nggak pandemi teman-teman, ini akan menjadi sebuah hari yang bahagia buat kita semua karena kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng. But no problem, tapi kita tetap bisa ngobrol dan berinteraksi di sini. Jadi harapanku yang pertama yang ingin ku tekankan adalah pemaparanku ini nanti nggak bakal sampai lebih dari 1 jam. Pun nanti sesi tanya jawab pun nggak bakal lebih dari 1 jam. Yang ku harapkan teman-teman nanti tetap keeping touch sama aku setelah ini di sosial media. Jadi bisa follow Instagram aku atau mungkin chat WA aku gitu. Nanti kita bisa ngobrol banyak di situ. Itu aja. Thank you juga buat Mai atas perkenalan yang sangat baik sebagai moderator. Mungkin aku akan langsung masuk ke materi aku. Jadi bisa dibantu panitia untuk sharing materinya. Oke, sambil nunggu, ini teman-teman dari mana ya? Coba di chat box kasih tahu dong, pada dari mana? Katanya ini dari seluruh Indonesia, kata panitia. Cuman hari H kan kita perlu cross check lagi kan. Dari Lampung, dari Jabar, dari Pekalongan. Bandung. Yang lain dari mana lagi? Oke, siap. Mungkin yang lain juga dari seluruh Indonesia nih kali ya. Oh nih, banyak nih dari Aceh, si Bolga. Oh banyak banget ya, dari Ambon juga ada. Wah keren nih, teman-teman panitia keren banget. Kebetulan kalau yang ada lagi di Bandung, kita bisa ketemu karena aku lagi nggak di Jogja, lagi nggak di UGM, sebenarnya aku lagi balik ke Bandung. Ya, jadi kita bisa ketemu kalau ada yang lagi di Bandung, calling-calling aja. Ya, oke, itu ya untuk intronya. Sekarang mungkin aku nggak bakal perkenalan diri lagi karena tadi udah dijelasin dengan cukup panjang. Aku akan langsung masuk ke materinya. Yang pada siang hari ini kita akan bahas apakah usaha untuk mendapatkan beasiswa itu worth it atau enggak gitu ya. Nah, aku ingin memberikan sebuah perumpamaan dengan kisah. Ini agak tricky juga sih nyebutnya kisah, tapi ini kisah aku yang dulu bukan apa-apa. Nih bisa next. Nah, yang dulu tuh mungkin aku nggak punya foto yang lebih bagus ya. Foto yang dalam tanda kutip bisa lebih menggambarkan susahnya aku gitu. Aku ingin mulai bahwa aku dulu lahir. Ini aku ingin mendobrak semua dinding-dinding yang sering menjadi pembatas kita untuk maju. Jadi gini, pertama aku lahir dari orang Cina, bapakku Cina. Otomatis rasisme di sana saat aku SD, SMP ya kan, itu ketat sekali, kencang sekali. Yang kedua, bapak aku itu, papa aku itu udah nggak ada sejak aku lahir. Bukan meninggal, tapi dia ninggalin aku. Jadi aku punya papa baru lagi, papa tiri kedua, dan papa tiri ketiga. Karena papa tiri yang kedua aku udah cerai lagi sama mama aku yang satu-satunya ini. Kemudian aku punya papa tiri yang ketiga, papa tiri yang kedua. Jadi papa aku totalnya 3. Alias aku artinya broken home ya parah lah gitu. Itu kedua. Biasanya kan kita pembatasnya itu kan. Terus yang selanjutnya apa pembatasnya? Pembatasnya adalah dari sejak aku kecil ya, sejak aku lahir itu dalam kondisi yang emang di bawah garis kesejahteraan. Aku nggak mau memberikan menunjukkan kemelaratan yang sangat, tapi aku ingin ibaratkannya aja, aku pernah loh sampai untuk sesuap nasi aja harus mulung botol sampah. Iya, sampah-sampah botol. Pas aku tinggal di Bandung, aku nggak punya rumah waktu itu. Sama bapak tiri aku yang kedua, karena bapak tiri aku yang pertama udah nggak tahu di mana, bapak tiri yang kedua juga kerjanya cuma buruh bangunan. Aku hidup waktu itu ya lontang-lantung dan ngontrak ke sana sini, kemudian ya mungut botol untuk sesuap nasi aja. Jadi itu perumpamaannya. Coba bayangin sedemikian gimana kondisi aku waktu itu ya. Sedemikian di bawah garis kemiskinan seperti apa gitu. Nah, selanjutnya apalagi garis batasnya? Biasanya orang karena dia dibully. Aku dulu waktu SMP pernah dibully sampai aku tuh jadi ketua OSIS
terus diturunin. Jadi kayak ketua OSIS itu buat main-main. Padahal aku diturunkan dalam kondisi yang emang nggak mengenakan. Karena apa? Karena aku dari Bandung pindah ke Lampung. Nah, ini aku dari anak kota nih pindah ke Lampung, sekolah di Lampung, dalam tanda kutip ya, untuk sekolah aku ya, waktu itu ya, bukan sekarang, tapi waktu itu sangat tertinggal. Saat aku mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan yang terobosan-terobosan baru, mereka kurang suka. Dan itulah kenapa sebagai ketua OSIS aku terlalu memberatkan anggota-anggotaku. Jadi aku waktu itu membuat event Maulid Nabi untuk pertama kalinya di SMP aku, terus membuat Isra Mi'raj pertama kalinya di SMP aku, membuat kelas meeting. Itu kan event-event yang notabene SMP SMA itu wajar aja. Jadi aku dibully, aku diturunin, terus aku dibully. Aku sampai pulang sekolah tuh nggak mau keluar kelas waktu itu. Jadi hari Senin upacara itu aku diturunin, terus aku pas Senin itu nggak mau pulang, sampai semuanya pulang dulu. Saking nggak enaknya. Berminggu-minggu aku nggak pernah keluar kelas, nggak pernah ke kantin waktu itu. Dan itu merembet sampai aku SMA. Saat aku SMA mencalonkan ketua OSIS, otomatis karena SMP aku SMP 1, SMA-nya juga aku SMA 1, aku di SMA 1 suaranya suara kedua, kalah gitu suaranya. Gara-gara tadi bully-bully itu masih main di SMA aku gitu. Pas di UGM aja udah nggak ada, karena kan anak SMA aku yang masuk ke UGM cuma aku aja dari satu kabupaten gitu. Terus garis batasnya apa lagi? Aku anak pesisir, aku anak desa, aku tinggal tuh di Lampung Timur. Kalau teman-teman tahu Lampung Timur tuh sedemikian bagaimana, Lampung Timur itu punya namanya kampung, ada namanya Kampung Begal gitu. Terus ada hutan, setengah wilayahnya itu adalah hutan, Suaka Marga Satwa Waikambas. Jadi aku tuh kalau misalkan ngelihat gajah lewat rumah aku tuh udah biasa. Saking desanya, saking pedalamannya. Terus aku juga apa ya? Anaknya bukan anak keluarga terpandang. Kalau aku mau kasih tahu, satu keluargaku yang kuliah cuma aku aja. Jadi yang kuliah cuma aku aja. Nggak ada yang kuliah satu keluarga besar. Tuh. Terus yang mungkin bisa aku kasih satu lagi adalah aku itu pernah loh jadi korban pelecehan. Ini yang mungkin kalian diem-diem kan ini tabu ya untuk diomongin ya. Tapi aku suka ngomongin hal-hal yang tabu untuk jadi nggak tabu karena aku sendiri biasanya orang ada pembatas aku tuh dilecehin, aku tuh ini aku dilecehin itu dalam tanda kutip seksual ya. Jadi pernah lah ada intinya pada beberapa kali aku hampir 3 kali jadi korban pelecehan seksual gitu. Tapi karena emang kita tuh di Indonesia sebagai korban kita nggak punya apa ya, hukum kita tuh mengindikasikan kalau sebagai korban harus menunjukkan bukti atau saksi. Sedangkan saat terjadi pelecehan itu selalu nggak ada saksi, selalu nggak ada bukti, kecuali kalau itu terjadi di depan umum gitu. Kalau itu terjadi di kos-kosan, terjadi di kamar, terjadi di rumah, kan nggak ada CCTV, nggak ada orang juga, pasti orang melakukan pelecehan kan pas nggak ada orang kayak gitu. Jadi aku nggak punya bukti untuk kasih tahu ke teman-teman aku bahwa ya udah go ahead gitu, maju terus. Jadi kalau aku simpulkan dari semua itu, dibully pernah, miskin iya, anak desa iya, pedalaman iya, pesisir iya, bukan keluarga terpandang iya, bukan keluarga kaya iya, dan semua itu menjadi pembatas aku sampai di titik aku SMP naik ke SMA. Ada titik balik. Nah, ini kalau aku ceritain, ini titik balik aku yang pertama. Foto yang pertama ini adalah saat aku awal-awal SMA mau ikut kegiatan nasional yang pertama aku ikutin. Pokoknya aku agak lupa. Kegiatannya kalau nggak salah yang di Jakarta. Namanya Indonesian Students Unite. Jadi itu dari Forum Indonesia Muda. Kalau teman-teman tahu, pernah dengar pasti ya. Itu jadi Indonesian Students Unite ada Forum Indonesia Mudanya anak SMA. Nah, aku ikut gitu. Dan di situ aku pas mau ikut, keluarga nggak punya duit, sekolah nggak punya duit, karena sekolahnya bukan sekolah kota, ya kan? Sekolah itu sangat sayang banget sama duit. Terus pemerintah tuh nggak percaya bahwa anak desa bisa go ke nasional, mereka nggak mau danain. Kalau ke nasional pun pasti nanti pulang kalah gitu. Dan ini aku sampai akhirnya karena nggak punya lagi solusi untuk aku berkembang, aku akhirnya menggalang dana di kitabisa.com. Saking tadi ku bilang ya, ini aku nggak ada foto yang lebih menyedihkan lagi ya. Tapi ini adalah foto aku memberikan apa ya, menunjukkan bahwa aku saat itu
benar-benar nggak punya apa-apa sampai ingin ingin berkembang aja, ingin maju aja harus terhambat gitu. Dan ini kondisinya saat aku ingin ikut kegiatan di Jakarta itu baru H-1 aku dapat dana penuh sekitar 1.500.000 untuk akhirnya aku bisa berangkat ke Jakarta. Ya jadi 1 juta ya, aku ingat 1 juta. Jadi 1,1 aku akhirnya dapat, kemudian baru aku berangkat ke Jakarta. Dan saat pulang akhirnya aku bawa penghargaan yang tadi disebutin sebagai kapten, bukan kapten ya, sebagai ketua terbaik di Indonesia Students Unite. Jadi aku menjadi ketua seluruh angkatan dari Indonesia Students Unite, angkatan 3 gitu. Itu akhirnya menjadi titik yang kemudian membuktikan ke sekolah aku, membuktikan ke keluarga aku, ke pemerintah dan ke masyarakat di Lampung waktu itu yang di sekitar aku, bahwa aku tuh bisa membawa anak-anak desa untuk go nasional gitu. Jadi kemudian semangat ini terus mengalir hingga pada akhirnya ini afternya di akhir SMA puncaknya aku pernah dapat penghargaan dari Kemenpora dan Yayasan Bangga Jadi Indonesia sebagai ikon pemuda Indonesia tahun 2017. Ya. Penghargaan itu berlanjut terus sampai kemudian aku ke Malaysia, ke Singapura, ke macam-macam, ke berbagai negara di ASEAN, dan kemudian aku masuk UGM, dan di UGM udah berbeda cerita lagi. Tapi intinya yang ingin ku sampaikan di sini adalah ini ada perjalanan awal dan kemudian menjadi perjalanan akhirnya. Dari sini apa yang kemudian membuat aku bisa menjadi seperti yang sekarang? Jawabannya hanya satu. Next. Education. Jadi pendidikan is the most powerful weapon to change the world gitu. Jadi Nelson Mandela sampai bilang bahwa pendidikan yang bisa mengubah dunia gitu. Senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi kalau bisa aku simpulkan, untuk kita merubah nasib diri kita sendiri adalah dengan pendidikan. Aku sebagai produk pendidikan dan Kak Nisa dan teman-teman mungkin yang dari BEM juga adalah produk-produk pendidikan. Nggak mungkin teman-teman ada di titik sekarang kalau tanpa pendidikan gitu. Nah, kemudian apa yang bisa aku berikan ke pendidikan di Indonesia? Aku akhirnya menyemplungkan diri aku untuk kemudian berkontribusi juga sama pendidikan Indonesia yang belum terjamah oleh banyak educational tech company di Indonesia, karena rata-rata edutech startup di Indonesia fokusnya ke pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, tapi nggak ada yang fokus untuk persiapan kuliah atau bahkan di pendidikan tinggi gitu. Jadi kita fokus untuk menjadi untuk orang yang menjadi berkontribusi di situ. Nah, aku akhirnya buat Potensiap. Kalau pernah teman-teman ada dengar Potensiap? Nah, Potensiap itu adalah platform konsultasi online persiapan kuliah nih yang menghubungkan dua entitas. Jadi mahasiswa sama pelajar. Mahasiswanya udah kita seleksi terbaik dari berbagai jurusan dan kampus seluruh Indonesia, dan pelajarnya dari berbagai daerah. Ini ada pencapaian-pencapaian nih. Kita udah 1.200 mahasiswa dalam maupun luar negeri. Kita ada yang di luar negeri itu ada yang di Malaysia, ada yang di Rusia, ada yang di Cina, ada yang macam-macam. 181 perguruan tinggi totalnya sampai sekarang. Terus kita pelajar terlayani itu udah sampai 4.600 dengan rincian 12-13 produk. Dari kita juga nggak cuman B2C aja, tapi ada B2B juga. Jadi kita bekerja sama sekolah untuk membuat kegiatan-kegiatan yang kemudian berbayar. Jadi nggak langsung ke customer satu-satu, tapi kita langsung ke sekolah. Jadi nggak satu sekolahan untuk jadi customer kita. Tapi sekolahnya yang bayar gitu. Udah ada 82 sekolah. Terus kita di media sosial, di semua media sosial totalnya ada 11.000 followers, subscriber dan sebagainya. Sama sekarang udah ada 76 anggota tim. Ini yang aku nggak kebayang ya, karena ini semua kita raih hanya dalam kurang dari 2 bulan awal launching. Kita launching itu April. Jadi April, Mei sampai Juni itu kita total dapat ini semua. Kemudian Juli kita internal. Meeting internal, validasi, research lagi, kemudian evaluasi dan sebagainya. Dan Agustus ini kita akan launching lagi produk yang mungkin nanti awal September atau akhir September kita akan ready untuk produk yang baru lagi. Karena persiapan kuliah udah mulai turun demand-nya pada sekarang. Jadi kita membuat hal yang baru lagi. Jadi kalau misalkan ada yang penasaran tentang Potensiap seperti apa, bisa follow aja Instagramnya gitu.
Ini kita sampai diliput oleh Kumparan, kita juga ada didukung oleh stakeholder dan sebagainya, Pak Ganjar, Pranowo, Mutiara Baswedan, Fatur, ada yang kenal, dan sebagainya. Itu kita udah sampai sejauh itu ya, gitu. Dan berkat ini semua, dan berkat adanya beasiswa, nah ini aku mau singgung beasiswanya. Beasiswa itu berpengaruh pada nggak cuma pribadi aku, tapi berpengaruh juga pada startup aku. Karena aku ikut beasiswa, salah satunya mungkin beasiswa Manusman misalnya, aku bisa dapat seed funding untuk startup aku. Jadi startup aku sekarang udah dapat pendanaan seed funding, jutaan lah intinya gitu, dan sebagainya, yang kemudian bisa membuat kita grow up sampai sekarang gitu. Jadi beasiswa mindsetnya jangan hanya untuk pengembangan diri sendiri, tapi bisa juga untuk pengembangan lain-lain dari kita yang melekat pada kita, misalkan organisasi kita, komunitas kita, atau bahkan bisnis kita kayak gitu. Next. Nah, next. Karena aku dari jurusan filsafat, aku ingin tanya ke teman-teman pertanyaan yang cukup filosofis tentang persiapan teman-teman semua. Mungkin bisa dijawab. Kalau misalkan ada yang mau jawab, bisa, silakan. Kalau misalkan enggak pun jawab aja dalam hati tentang pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kalian udah kepikiran belum untuk kuliah di jurusan, kampus, dan negara yang mana? Terus kenapa kamu harus belajar di sana? Terus 3 beasiswa apa yang kamu cari? Terus apa saja yang telah kamu siapkan? Dan next, ada lagi. Sudah paham kelebihan dan kekurangan diri kamu? Dan bagaimana persiapan bahasamu? Ini kalian udah pada jawab semuanya atau belum? Dan karena kalian ikut beasiswa apapun, pasti intinya berputar di sini. Berputar di bagaimana ketepatan kalian menentukan pilihan kalian, kemudian motivasi kalian itu ada, motivasi kalian itu udah benar atau belum, dan kemudian kalian juga udah menyiapkan sampai sejauh mana, dan kalian tuh sudah mengenal diri kalian sampai sejauh mana. Terutama yang paling penting adalah bahasanya juga gitu, persiapan bahasa juga sampai sejauh mana. Jadi biasanya berputar di pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Dan aku sarankan teman-teman kalau misalkan belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mulai dari sekarang coba dipikirkan dan direnungkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting ini. Aku udah banyak dapat beasiswa di dalam negeri ya, dan yang nasional maupun yang internasional juga ada. Tapi pasti aku simpulkan akan berkutat di 6 pertanyaan ini. Saat teman-teman, ini terutama untuk yang persiapan kuliah ke luar negeri ya. Kalau misalkan kalian mau S2 atau mau S3, ini biasanya berkutat di sini juga. Tapi mungkin kalau S3 ada tambahan, mungkin risetnya apa gitu. Nah, jadi kalau misalkan belum bisa menjawab, silakan direnungkan dan dijawab gitu. Next. Nah, tadi yang pertama, kamu ingin kuliah kemana? Jurusan, kampus, dan negaranya di mana? Jadi yang pertama, langkah pertama kamu untuk mendapatkan beasiswa, ini kalau untuk ke luar negeri ya, biasanya, atau mungkin di dalam negeri juga, biasanya tentukan dulu kampus kamu. Nah, menentukan kampus itu, untuk berkaitan dengan beasiswa, prinsip utamanya adalah keterima kampusnya dulu, baru cari beasiswanya. Ini kalau dalam negeri mau luar negeri, sama aja kayaknya. Kalau mungkin di kita ada pengecualian untuk beasiswa bidik misi ya, karena bidik misi bisa daftar saat pendaftaran juga. Tapi ada sih beberapa beasiswa yang kayak di luar negeri ada yang bisa daftar sambil pendaftaran juga. Tapi aku menyarankan untuk kalian keterima dulu baru cari beasiswa. Aku sendiri bidik misi dapat. Dan yang sebagainya tadi aku beasiswa Iman Usman, beasiswa Unggulan Muda Indonesia, beasiswa Inovatif Akademi, beasiswa macam-macam aku dapat semua. Tapi aku dapat semuanya itu bahkan bidik misi pun aku dapat setelah aku masuk UGM. Jadi nggak aku kekeh untuk bisa dapat sebelum bahkan masuk kampus, karena aku khawatir misalkan nanti gimana pendanaannya kalau misalkan aku nggak kuliah tapi belum ada kepastian pendanaan gitu. Kalau menurutku yang penting kalian keterima dulu baru cari beasiswanya, karena ini penting, prinsip yang penting teman-teman. Saat kalian terlalu menutup diri dengan opsi ini, aku ingin ada kepastian finansial untuk kuliah Kak, jadi jangan sampai aku kuliah nanti pada akhirnya putus juga. Ya kalian keterima dulu, karena saat kalian keterima, semua jalan, semua tangan akan membantu kalian untuk kalian bisa kuliah. Apalagi saat kalian kuliahnya di tempat yang bonafit dalam tanda kutip ya. Jadi mungkin di luar negeri atau mungkin di kampus-kampus yang emang bagus, Undip contohnya gitu. Pasti kalian bakal dibantu oleh siapapun gitu untuk kalian bisa tetap kuliah gitu. Di era digital pasti banyak jalan kayak gitu. Nah, untuk menentukan kampusnya,
jurusannya, kemudian universitasnya, kalian bisa pilih melalui dua hal. Kalau kalian mau menentukan dari universitas, bisa pilih berdasarkan ranking dunia. Ranking dunia itu penting teman-teman, karena ini pengalamanku, ini akan dilihat. Karena aku kemarin udah sempat magang kerja di ruang guru. Ya, aku itu juga dilihat bagaimana ranking UGM, bagaimana ranking jurusan aku. Dan padahal itu magang ya. Ya, jadi padahal aku masih semester 4 gitu, tapi udah magang. Tapi ya itu, pilih berdasarkan ranking dunia, baik dalam negeri maupun luar negeri sama aja. Kalau misalkan kalian mau milih universitas melalui universitas, pilih berdasarkan ranking dunianya, lihat di World University Ranking QS ini, dan kemudian the World University Ranking juga bisa. Nah, kalau misalkan kalian lebih serang untuk milih berdasarkan jurusan, kalian bisa lihat dari program idaman. Jadi bedanya apa? Kalau misalkan kalian milih dari universitas, biasanya pertimbangan kalian adalah karena kalian memilih jurusan yang umum. Contohnya misalkan kamu milih jurusan filsafat, itu adalah jurusan yang umum. Kamu nggak perlu kamu untuk jadi ahli filsafat nggak perlu kuliah dalam tanda kutip ya. Jadi kamu bisa ambil jurusan yang mungkin di klaster B, tapi kamu harus pilih universitas yang klaster A. Tapi kalau misalkan kamu ingin memilih jurusan yang spesifik, kayak contoh kedokteran. Kedokteran itu kalau kamu nggak kuliah kedokteran, kamu nggak bisa jadi dokter gitu. Kalau misalkan kamu nggak kuliah hukum, kamu nggak bisa jadi pengacara gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau pilih jurusan-jurusan yang itu, aku sarankan yang paling utamakan adalah memilih berdasarkan jurusannya. Tapi jangan mengesampingkan juga universitasnya gitu. Tapi jurusan ini akan sangat penting karena karena kalau misalkan kalian salah dalam menempatkan tadi pilihan-pilihan tadi, mungkin kalian akan agak merasa salah jurusan juga pada akhirnya gitu. Iya, nanti kalau sudah merasa salah jurusan, balik ke potensial lagi gitu ya. Jadi kalian bisa pilih berdasarkan dua ini, dan kalian benar-benar pilih berdasarkan prioritas juga. Kalau misalkan kalian bisa pilih dengan kedua-duanya, itu justru lebih bagus gitu. Kayak aku bisa pilih filsafat, emang filsafat grade-nya paling bagus yang ada di UGM, dan kebetulan UGM-nya bagus juga gitu. Jadi kalian bisa pilih keduanya gitu. Seperti itu. Next. Nah, kalau untuk beasiswa luar negeri, prinsipnya, ini aku akan selalu memberikan prinsip utama ya. Jadi kalau untuk beasiswa luar negeri, jangan mengenalkan hanya satu beasiswa. Kalau kalian ingin kuliah ke luar negeri, usahakan untuk daftar minimal untuk satu jurusan itu 3 beasiswa atau mungkin 5 beasiswa gitu bahkan. Jadi daftar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian mau daftar 3 jurusan, berarti daftarnya 15 gitu bisa jadi gitu. Jadi kalian pilih cari beasiswa sebanyak-banyaknya. Kalau di luar negeri, biasanya terbagi dalam dua kategori, yaitu General Scholarship, contohnya Chevening, Australia Awards, Fulbright, ini ke Amerika, Max Scholarship ini membuka Gakusho di Jepang. Jadi ini beasiswa-beasiswa yang general untuk kalian kuliah seperti biasa. Jadi kuliah study lah. Kalau misalkan yang kedua, this is project based scholarship. Nah, ini biasanya contohnya untuk kalian beasiswa riset, atau mungkin kalian seringnya kalau riset tuh di tingkat doktoral gitu, mungkin ini gitu. Jadi kategorinya ke luar negeri itu utamanya 2 ini. Meskipun ada kategori lain, tapi yang paling utama biasanya 2 ini. Dan yang terkenal pun biasanya beasiswa di lingkup 2 ini gitu. Kalau research tuh contohnya Erasmus Mundus, ini dari dari Uni Eropa gitu. Kalau misalkan ini ada satu lagi SRC gitu. Ini dari Economic Social Research Council. Jadi bisa menjadi pertimbangan kalau misalkan kalian milih beasiswa, kalian jangan pilih satu. Kalau itu keluar negeri ya, pilih sebanyak-banyaknya gitu. Next. Kalau beasiswa dalam negeri, prinsipnya bersiaplah bahkan saat perang itu tak akan datang. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian menyiapkan satu beasiswa, pas kalian masa pendaftaran, itu bakal telat banget, asli. Bakal telat banget dan kalian pasti gagal. Kemungkinan pasti gagalnya bakal lebih besar. Belum tentu juga sih, tapi kemungkinan gagalnya pasti lebih besar. Jadi, aku sendiri, teman-teman, saat awal-awal, semester 1, ya kan, semester 2, itu hanya bisa dapat beasiswa bidik misi. Karena pengalaman 1 tahun pertama aku, itu hanya full di aktivisme kampus aja.
Kemudian di akhir semester 2 baru aku agak banting setir untuk fokus juga. Gak cuma di BEM KM UGM-nya aja, tapi aku agak jadikan itu prioritas yang sekunder. Aku prioritas primernya adalah mencari pengembangan diri, mencari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat value aku ya itu naik gitu. Jadi aku join ke startup, bangun startup sendiri bahkan, terus ikut ikut komunitas, kemudian ikut relawan di UGM, relawan kemanusiaan gitu. Terus aku juga ngisi-ngisi seminar, ngisi-ngisi, bahkan sebelum ini ada webinar pun aku udah sering ngisi gitu dan sebagainya. Kemudian itu menjadi nilai tambah. Nah, di saat aku semester 2 dulu daftar berbagai beasiswa, XL Future Leaders, beasiswa Iman Usman tahun 2019, terus daftar beasiswa apa lagi ya? Young Leaders Indonesia juga daftar, tapi itu aku masih kemudaan ya, karena Young Leaders Indonesia itu syaratnya tingkat 3, aku masih tingkat 1 udah nekat daftar. Lain sebagainya aku daftar pokoknya sebanyak-banyaknya, dan itu gagal semua. Karena tadi aku dilihat hanya sebagai aktivis saja. Andai kan kalau misalkan aku dari sebelumnya udah bersiap dan nggak nunggu menyiapkan itu saat pendaftaran atau bahkan saat sudah gagal, pasti aku akan lebih kemungkinan besar untuk berhasil. Jadi prinsipnya teman-teman bersiaplah sedini mungkin. Jadi meskipun perang itu nggak akan datang ya bersiap aja gitu. Jadi dari sebelum maba kalian udah harus bisa set target untuk dapat beasiswa apa, dan kemudian nanti kalian siapkan dari ini kualifikasinya tuh seperti apa, dan kalian sesuaikan kualifikasi kalian dengan kualifikasi dari beasiswanya. Jadi kalau misalkan kalian menyiapkannya itu di semester-semester 5, 6 gitu, itu kemungkinan besar akan sangat sulit sekali untuk bisa bersaing dengan yang muda-muda. Karena yang muda-muda yang bagus-bagus pun banyak, kenapa kalian harus dipilih yang udah tua gitu, dalam tanda kutip ya. Dan kalian udah telat banget gitu untuk join. Makanya mumpung kalau misalkan kalian masih tahun 1, tahun kedua, siapkan sejak dini kegiatan-kegiatan yang sesuai kualifikasi dari pemberi beasiswa. Nah, kalau di dalam negeri, aku bisa bagi dalam 3 bentuk. Jadi ada cakupan pembiayaan, itu biasanya fully funded dan partial funded. Ini di luar negeri juga sama. Terus sumber pembiayaan itu pemerintah, swasta, internasional, yayasan, dan kampus. Bentuk pembiayaan itu bantuan, prestasi, penelitian, ikatan dinas, dan pengembangan diri. Ini kalian udah pada tahu mungkin ya. Mungkin aku akan kasih contoh, next dulu, coba. Biar keluar gambar-gambar beasiswanya. Nah, aku akan kasih contoh, ini ada beberapa contoh beasiswa. Ini yang 6 di atas, beasiswa bidik misi Iman Usman, Bumi, Inovatif Academy, Kewirausahaan Sosial UGM, dan Visible Creative Hub. Itu adalah beasiswa yang aku dapetin selama kurang lebih kayaknya yang 5 ini aku dapetin di tahun ini semuanya. Terus yang bidik misi ini aku dapetin dari 2019 sih. Jadi 2019, 18, 19 itu aku cuma dapet 1. Dan kemudian di tahun kedua, ketiga ini, terutama yang ini kemarin, di awal-awal tahun ini, aku dapat banyak banget beasiswa gitu. Jadi 6 ini udah aku dapat semua. Nah, terus yang bawah ini belum sih. Nah, kalau misalnya aku contohin, fully funded itu contohnya bidik misi. Jadi fully funded itu maksudnya penuh. Cuman biaya kuliah aja, tapi ada biaya hidup juga. Jadi itu bisa buat akomodasi, buat transport, buat macam-macam. Bahkan waktu awal itu dikasih transport juga untuk tiket pesawatnya kita dihitung juga oleh bidik misi itu. Terus beasiswa Iman Usman itu masuknya ke parsial sih sebenarnya. Karena di beasiswa Iman Usman kita tuh yang ditanggung untuk full kuliah itu hanya 2 orang dari 20 penerima. Tapi kita tetap dapat tunjangan yang bahkan lebih besar daripada beasiswa bidik misi gitu. Yang mungkin nggak bisa aku sebutin ya angkanya berapa gitu. Dan pada akhirnya jatuhnya kayak fully funded juga rasanya gitu. Ya, jadi parsial tuh mungkin aku ibaratkan kayak yang mana ya? Yang Tanoto mungkin ya. Tanoto parsial juga nggak sih? Ada biaya hidup juga apa nggak? Ya pokoknya parsial tuh intinya sebagian. Jadi biasanya dia cuma biaya kuliah doang, tapi nggak ada biaya hidup, transport, akomodasi, dan sebagainya itu nggak ditanggung. Bahkan buku atau apa itu nggak dikasih gitu. Nah, kalau yang pemerintah ini contohnya mungkin bidik misi, beasiswa unggulan juga. Terus swasta tuh Tanoto, Jarum, beasiswa Jarum. Terus ada beasiswa BFI Finance, beasiswa macam-macam. Internasional tuh contohnya ada beasiswa Fundeventures kalau kalian pernah dengar. Nah, kalau yayasan tuh dari Ainun Habibie nih, beasiswa Orbit. Dan kampus tuh contohnya Universitas Bakri,
Presiden University. Jadi beasiswa itu dari kampus. Kampusnya ngasih beasiswa. Biasanya ini kampus-kampus swasta gitu. Kalau misalkan bentuk yang bantuan tuh beasiswa bidik misi, ini murni bantuan. Tapi kalau prestasi itu contohnya beasiswa manusman. Jadi kalau misalkan kita nggak punya satu pencapaian bisa disebut mungkin oleh Kak Iman itu deserve untuk dapat, ya kita nggak bakal dapat gitu. Jadi beasiswa prestasi itu contohnya manusman gitu. Kalau penelitian contohnya banyak ya. Beasiswa orbit ini juga ada penelitiannya. Ikatan dinas tuh Pertamina tuh ikatan dinas. Iya, Pertamina tuh ikatan dinas. Kalau pengembangan diri, beasiswa pengembangan diri ini yang mungkin kalian agak familiar. Ada Young Leaders Indonesia, Excel Future Leaders, dan Bumi juga. Kemudian ini yang 3 ini, yang startup ini, beasiswa bisnis ini, bisnis mentorship ini juga beasiswa pengembangan diri. Overall teman-teman, dengan kalian tahu komponen-komponen ini, kalian bisa menentukan prioritas. Karena kalau aku sendiri selalu memilih beasiswa-beasiswa yang fully funded dibanding partial funded. Karena kalau misalnya aku udah kejebak beasiswa yang partial funded dan udah tanda tangan kontrak, padahal aku tuh butuh banget yang fully funded. Saat aku mau ikut yang fully funded dan kemudian ada satu syarat bahwa nggak boleh dapat beasiswa dari lembaga lain, ya aku nggak bisa dapat. Jadi benar-benar diatur dari awal prioritasnya untuk benar-benar melihat beasiswa mana yang kalian cocok gitu. Karena tiap beasiswa itu punya komponennya sendiri, cakupan pembiayaannya beda-beda, sumber pembiayaannya beda-beda, dan bentuk pembiayaannya juga beda-beda gitu. Kalau misalnya kalian mau langsung lulus dan emang langsung kuliah ke luar negeri, kalian jangan ambil beasiswa ikatan dinas gitu. Karena kalau misalnya kalian ambil ikatan dinas, berarti kalian harus kerja dulu gitu. Dan itu kerjanya agak lama biasanya, 3-5 tahun bisa jadi. Jadi kalian benar-benar tentuin prioritas sih, balik lagi. Mana komponen beasiswa yang cocok untuk kalian kayak gitu. Next. Nah, ini akan masuk ke step untuk pendaftaran beasiswanya. Jadi pendaftaran beasiswa yang paling utama biasanya yang dilihat adalah kurikulum vitae, CV. Aku ingin tanya dulu ke teman-teman, CV sama resume beda nggak? Oke, mungkin nanti di sesi nanya jawab aja. Kalau bisa jawab di chat box aja. Jadi CV sama resume itu berbeda. Orang seringkali menyamakan, bahkan ada yang menyamakan dengan cover letter. Cover letter, CV, resume sama aja. Jadi mereka ada CV nih, tinggal diganti kurikulum vitae diganti dengan resume, terus resume diganti dengan cover letter, terus kirim untuk semuanya. Itu pasti bakal gagal. Aku kasih tahu aja. Jadi kalian harus bisa membuat CV itu sesuai dengan apa yang kemudian kalian tuju. Kalau misalkan kalian ke beasiswa manusman, kemudian CV-nya sama kayak CV untuk daftar beasiswa Pertamina, aku yakin nggak bakal diterima. Karena beasiswa manusman lebih menitik beratkan kepada di mana kita bisa bagus di satu bidang. Jadi dia harus one story. Nggak boleh terlalu banyak organisasinya, nggak boleh terlalu banyak, maksudnya nggak boleh terlalu banyak tuh pokoknya kalian nggak boleh terlalu bermacam-macam, beragam gitu. Ya kan aku tadi CV-nya 2 lembar ya. Tapi aku biasanya tuh 1 lembar. Yang untuk beasiswa manusman aku 1 lembar. Jadi aku benar-benar buat itu jadi one story gitu. Karena itu yang dicari. Kalau misalkan Pertamina kan mungkin nyari yang anak-anak yang memang banyak organisasinya, banyak kegiatan luar akademiknya, pokoknya beragam ya dia terima-terima aja gitu. Atau mungkin beasiswa yang mungkin kalian pernah dengar, beasiswa penelitian mungkin contohnya. Nah, beasiswa penelitian itu juga CV-nya beda lagi. Karena CV-nya lebih menitik beratkan pada riset dan publikasi. Bukan menitik beratkan pada kegiatan kepanitiaan atau relawanan kalian gitu. Jadi benar-benar semua CV itu beda-beda. Nah, balik ke pertanyaan yang awal, apa bedanya CV sama resume? CV itu adalah cerita hidup kalian. Kurikulum vitae itu diambil dari bahasa Latin, teman-teman. Jadi intinya adalah cerita hidup, kisah hidup kalian yang itu tuh panjang dan biasanya tuh bisa berhalaman-halaman. Kalau kalian pernah lihat CV dosen kalian, pasti nggak cuma 2 halaman. Pasti sampai 10 bahkan 15 halaman. Nah, kemudian kalau resume apa? Resume itu adalah rangkuman dari CV tadi. Jadi rangkumannya dalam maksimal 2 halaman. Tapi di dalam beasiswa ini unik. Itu yang biasanya di dunia kerja ya, dunia profesional ya. Jadi kalian kalau misalkan ke dunia profesional, CV-nya itu cuma 2 lembar,
bakal kalah saing dengan yang lain. Karena biasanya di dunia profesional CV-nya panjang-panjang. Kalau misalkan suruh kirim resume, emang baru 2 lembar gitu. Tapi kalau di beasiswa, uniknya, CV itu disamain sama resume. Jadi, iya, jadi CV itu ringkas untuk beasiswa ya. Karena mungkin beda. Karena kalau CV beasiswa, kita yang daftar biasanya dalam satu batch itu bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Tapi kalau untuk kerja, lamaran kerja biasanya cuma ratusan gitu per hari, bahkan cuma berapa puluh orang gitu yang lamar. Jadi ini yang mungkin jadi hal yang unik. Nah, karena dia CV beasiswa itu mirip dengan resume dunia kerja, maka dalam formatnya harus mirip juga. Jadi 1 halaman 2 maksimal. Hitam putih tanpa foto selfie. Kalian bisa lihat ya. Tadi yang CV aku sama CV pembicara yang satunya itu kita nggak ada foto selfie-nya gitu, dan kita nggak ada desain warna-warni, warna pelangi, nggak ada, karena emang dalam dunia profesional khususnya untuk daftar beasiswa ya, dan maupun dunia kerja, magang atau apapun, kalian juga harus seperti itu CV-nya. Untuk riset atau apapun biasanya CV-nya juga lebih profesional. Karena profesional, kalian jangan unsur sara juga di dalamnya. Jadi jangan ada usia, jangan ada kolom agama, jangan ada status pernikahan, jangan ada tanggal lahir, jangan ada tempat lahir, jangan ada tinggi badan, berat badan, jangan ada agama, jangan ada macam-macam kayak gitu. Kecuali itu semua diminta. Kalau kalian diminta membuat CV 5 halaman, buat. Kalau kalian diminta buat CV-nya berdesain atau ada fotonya, buat. Kalau misalkan ada suruh ngasih contoh ngasih kolom agama sebagai, buat. Tapi kalau itu semua nggak diminta, please jangan dimasukin. Karena kalau misalkan itu kalian masukin, itu bakal jadi bumerang untuk kalian sendiri gitu. Karena kalau misalkan salah dalam memilih warna, ini kalau misalkan kita buat make sense aja ya. Kalau kalian salah memilih warna, pemberi beasiswa tuh bakal misalkan aku nih sebagai reviewer nggak suka warna merah, desain tadi warna merah, otomatis itu akan langsung aku singkirin karena aku nggak suka dengan warnanya gitu. Dan kalau misalkan aku adalah orang yang mungkin feminis banget, SJW ya mungkin ya, kalian kemudian nyantumin kolom-kolom yang yang kurang relevan gitu, kayak misalkan tinggi badan, berat badan, kalian masukin padahal kita nggak minta, itu aku langsung singkirin. Karena CV kalian tuh harus maksimal 2 halaman. Kalau kalian terlalu banyak masukin hal-hal yang kurang penting ya tadi, aku rasa nggak bakal cukup untuk masukin poin-poin yang lain gitu. Jadi semua itu please jangan dimasukin kalau emang nggak diminta gitu. Nah, terus biasanya rangkaiannya gimana? Biasanya mulai dari identitas. Biasanya mulai dari identitas. Jadi identitas tuh mana nih? Kelihatan. Oke. Biasanya mulai dari identitas. Identitas yang bisa dimasukin yang utama adalah nama, nomor telepon, email, sama alamat. Biasanya 4 itu yang paling utama. Tadi kalian lihat ini kan CV yang di sampingnya ini adalah salah satu contohnya. Terus CV aku juga dan CV-nya kakak yang satu juga sama gitu. Kita identitas tuh cuma sebatas itu. Terus riwayat pendidikan dan kerjanya juga itu jadi yang paling utama. Terus baru ke riset dan publikasi, baru sertifikasi, dan baru prestasi dan organisasi. Prestasi dan organisasi itu jadi pilihan yang paling akhir untuk kalian taruh di biasanya, karena dan di sini kepanitiaan kerelawanan masuk ke situ. Jadi yang paling utama biasanya nilai adalah riwayat pendidikan dan dunia kerja, terus riset dan publikasi, baru ke sertifikasi. Lebih untuk kakak lah. Enggak lebih untuk kakak, baik ya kak. Nah, dari ini semua, kalian bisa buat jadi prioritasnya berbeda-beda sesuai yang mungkin diminta. Kalau misalkan kalian mau beasiswa riset, aku sarankan untuk habis riwayat pendidikan, jangan taruh dunia kerja atau sertifikasi atau lain-lain, tapi taruh riset dan publikasi. Tapi kalau misalkan kalian ingin ke beasiswa pengembangan diri, kayak misalnya beasiswa Manusman, mungkin prestasi dan organisasi bisa jadi pilihan yang tepat untuk kalian taruh di atas. Gitu. Setelah riwayat pendidikan dan dunia kerja mungkin nanti taruh di kedua gitu. Riset publikasi, sertifikasi bisa taruh di bawah. Jadi benar-benar kalian buat strukturnya sesuai dengan dari profil pemberi beasiswanya gitu. Dan kemudian setelah kalian buat, jangan lupa di cross check. Kalau misalnya ini beasiswa ke luar negeri ataupun dalam negeri, lebih baik pakai bahasa Inggris ya, tapi
kalian tetap perlu cross check lagi grammarnya bener nggak, spelling errors ada nggak, pengulangan kata yang nggak efektif, dan serta unsur kebohongan. Ini yang paling penting. Kalian jangan bohong. Kalau kalian membuat CV, kalian harus bisa benar-benar buat itu jujur. Jadi kalau misalkan masukin satu pengalaman, kalian tetap masukin secara jujur pengalamannya seperti apa, tapi jangan apa adanya. Jadi dalam artian kalian menjual tapi nggak dilebih-lebihkan, tapi kalian kemudian nggak kemudian membuat ini menjadi apa adanya. Kalau misalnya aku contohin, kata-katanya mungkin bisa dalam yang prestasi ya. Prestasi kayak aku, salah satunya mungkin tadi yang disebutin adalah best pitching di bootcamp gerakan 1000 startup digital chapter DIY gitu dari Kominfo. Itu kalau misalkan dibuat seperti itu aja, itu apa adanya. Tapi kalau misalkan kalian buat ada terusannya, ada penjelasan lebihnya, yang kemudian ini dikurasi dari 7.000 startup di Yogyakarta dengan kemudian mendapatkan pendanaan seed funding berapa puluh juta, itu bakal jadi lebih keren gitu. Tapi ini nggak kemudian dibuat-buat, karena emang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi kalian jangan buat-buat kayak ini ini kemudian diliput oleh banyak media padahal nggak ada medianya gitu. Terus ini didukung oleh gubernur DIY gitu, padahal gubernur nggak dukung sama sekali. Kalian buat-buat aja, itu jangan. Karena kalau misalnya sampai nanti di cross check sama pihak beasiswa, itu kalian bakal langsung didiskualifikasi, bahkan kalian bakal dikenai tuntutan kayak gitu. Dan yang paling penting nih, bagian yang paling penting dalam kurikulum vitae adalah jangan subjektif. Anggap pemberi beasiswa tidak tahu mengenai kalian dan tidak tahu tentang siapa kalian, sehingga kalian harus selalu menjelaskan secara gamblang apapun yang ada di dalam CV kalian. Jangan pakai akronim-akronim yang nggak familiar. Contoh, MUN. Kemudian MUN itu kalian tahu model United Nations gitu. Tapi kalau misalkan kalian masukin, orang interviewer nggak tahu juga MUN, karena mungkin dia nggak ikut gitu. Ya ini nggak bakal bisa relevan untuk dia, nggak bakal menarik hati dia gitu. Terus kalian misalkan masukin BEM. Kalian jelasin dalam BEM itu apa, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus misalkan jangan disingkat-singkat, karena pemberi beasiswa yang utama dari luar negeri nggak bakal tahu tuh BEM itu apa, atau mungkin MUN itu apa, dan sebagainya nggak bakal tahu. Jadi kalian harus buat itu jadi segamblang mungkin, sejelas mungkin. Dan kemudian apa prinsipnya dalam membuat CV, yaitu 4 ini yang di atas. Simple, menjual, measurable, dan profesional. Jadi simple itu dinilai dari desain, dari tampilan, format, layout semuanya, font semuanya. Terus menjual tuh tadi aku bilang ada unsur-unsur kalian bisa memberikan prioritas di situ. Jadi kalian kalau misalkan untuk beasiswa riset publikasinya taruh di atas dan sebagainya, atur posisi lah intinya, dan memilih juga sih mana yang kemudian kalau misalkan kalian mau ikut beasiswa riset tapi kalian masukin kegiatan aktivis atau relawan gitu, ya itu nggak bakal cocok gitu. Jadi kalian bisa pilih yang menjual yang mana, dan itu bagus, dan measurable tuh terukur. Jadi kalian dalam memberikan satu statement di CV kalian harus selalu disertai dengan ukurannya. Jadi ini yang paling sering dilupain oleh banyak orang. Dan ini yang aku dapat di beasiswa Manusman juga sebenarnya. Ini yang aku bagi. Untuk kalian yang membuat CV sekarang masih pakai juara 1 lomba olimpiade nasional gitu doang, tolong itu diperjelas. Terukurnya seperti apa? Juara 1 dari berapa orang? Tingkatannya itu nasional tuh diikuti oleh berapa daerah mungkin, dan kalian tuh dapat apa penghargaannya, manfaat buat kalian, impact-nya buat kalian itu apa, atau bahkan impact buat masyarakat tuh apa, itu kalian perlu jelasin. Kalian misalkan jadi ketua BEM tuh impact kalian buat masyarakat, buat kampus kalian tuh apa, itu dijelasin. Jadi ada ukurannya, orang bisa ngeh bahwa oh ternyata saat kepemimpinan kalian itu kalian bagus. Bahkan misalkan kalian pun cuma jadi anggota staf advokasi BEM Undip gitu. Ya kalian jelasin selama jadi anggota kalian tuh melakukan apa aja dan kalian memberikan impact apa. Itu yang perlu kalian masukin, karena ini sering dilupain, dan ini yang membuat pihak beasiswa tuh jadi tidak menarik, karena pihak pemberi beasiswa tuh ingin mengetahui lebih detail tentang kalian. Jadi kalian perlu detailing juga apa yang kalian lakukan itu dengan ukuran-ukuran yang relevan gitu.
Dan yang mungkin kalau kalian penting juga adalah profesional. Jadi profesional dalam artian saat kalian mengukur misalnya skill ya atau kemampuan atau keterampilan, jangan ukur diri sendiri. Jadi jangan subjektif, balik lagi. Kalau misalkan kalian punya skill coding, skill bahasa Inggris, skill menulis, skill public speaking, please jangan pakai format yang titik 00 bulat-bulat ada 5 terus nanti atau mungkin pakai chart gitu. Jangan. Please, itu nggak profesional banget. Jadi kalau misalkan kalian mau masukin keterampilan atau skill, benar-benar pastiin bahwa itu emang ada sertifikasinya. Saya sama sekali nggak pernah masukin sertifikasi atau keterampilan yang saya miliki, meskipun sebenarnya saya miliki, tapi kalau misalkan nggak ada sertifikasinya. Jadi kayak saya misalkan public speaking, saya ada sertifikasinya, makanya saya masukin. Saya ada sertifikasi public speaking, saya ada sertifikasi training, saya ada sertifikasi bahasa Inggris, saya ada sertifikasi macam-macam, sertifikasi coding. Jadi itu bisa saya masukin. Bahkan sesimpel kalau misalkan kalian cuma ikut kegiatan-kegiatan kelas-kelas online, kayak misalkan sekarang atau mungkin di Skill Academy atau mungkin di Pintaria atau platform-platform yang lagi booming sekarang di aplikasi-aplikasi, itu nggak apa-apa, jadikan itu sebagai sertifikasi, atau di edX, di Coursera bisa masukin aja. Intinya jangan kalian masukin dengan chart yang kayak aneh gitu loh, itu nggak profesional banget, karena kalian mengukur kemampuan kalian sendiri, dan otomatis kalau kalian mengukur kemampuan kalian sendiri pasti dibagus-bagusin gitu. Jadi benar-benar pastiin bahwa semuanya ini sesuai dengan prinsip ini, simple, menjual, measurable, dan profesional. Next. Biasanya kalau udah membuat CV, itu membuat motivation letter. Nah, motivation letter itu kalau untuk di luar negeri, itu untuk menilai motivasi kalian. Tapi kalau untuk di dalam negeri biasanya berupa esai ya. Esai yang singkat atau biasanya kan pemberi sesuatu, kalau di Indonesia jarang ya minta motivation letter ya. Istilah yang sering pakai itu esai beasiswa gitu. Jadi intinya esai beasiswa sama motivation letter tuh hampir mirip. Jadi ini akan aku jadiin satu di sini, satu saat ini. Prinsipnya jangan pernah kirim motret yang sama persis untuk tujuan yang berbeda, itu bunuh diri. Ini aku udah sering bahas tadi di depan. Intinya untuk satu tujuan itu bisa satu CV, satu motret, satu tesis. Tapi untuk beasiswa yang lain itu kalian usahain jangan sama persis. Jadi ada 15 beasiswa, kalian kirim sama semua. Setiap ada misalnya ada beasiswa yang Manusman, beasiswa Excel Future Leaders, beasiswa yang Indonesia, semua CV-nya sama. Semua motivation letternya sama. Itu nggak bagus. Jadi kalian bisa atur prioritas. Nah, untuk motivation letter ini ada prinsip-prinsip yang kalian perlu pegang. Ada hal yang harus kalian hindari. Haram untuk bigging. Bigging itu kalian memelas gitu loh, melarat gitu. Saya adalah anak kampung, saya adalah anak miskin. Untuk motivation letter itu nggak boleh, nggak bagus. Klise itu untuk kalian alasan yang misalkan kenapa kalian motivasi kalian adalah mengikuti beasiswa ini untuk berkontribusi pada Indonesia, itu alasan yang klise, dan itu nggak bagus. Kalau misalkan pujian yang fake tuh untuk memuji ya. Jadi kalian memuji, kenapa kalian memilih beasiswa ini? Ini kalian cantumin di sini di motivation letternya. Saya memilih beasiswa ini karena beasiswa ini adalah beasiswa yang terbaik di dunia gitu. Itu adalah pujian yang nggak cantik ya. Jadi usahain hindarin hal-hal kayak gitu tadi. Wordy itu bertele-tele. Di motivation letter kalian jelasin. Pengalaman saya adalah ketua OSIS, pengalaman saya adalah ketua UKM, ketua taekwondo, ketua hal-hal yang kalau misalnya nggak relevan kayak itu, jangan tolong dimasukin, itu bertele-tele banget. Langsung aja ke intinya, misalnya kalian pernah jadi itu organisasi, ya pilih satu aja. Saya pernah jadi ketua BEM, ambil satu. Yang lain udah jangan, kalian harus tega untuk memilih gitu, karena kalau bertele-tele juga nggak bagus. Irrelevant tuh kalau misalkan kalian menyantumkan dalam motivation letternya tuh nggak relevan apa yang diminta oleh pihak beasiswanya. Kalian misalkan pihak beasiswanya itu butuh kualifikasi yang emang ahli dalam riset, tapi intinya semua kalian tentang organisasi motivation letternya, itu nggak bakal relevan gitu dan sulit untuk diterima. Not proof reading tuh kalian nggak ada bukti, nggak ada bukti. Jadi kalau misalkan kalian di motivation letter ngasih tahu bahwa kalian suka sama
ekonomi misalnya, karena kalian mendaftar beasiswa ini untuk kuliah di jurusan ekonomi, tapi kalian nggak ngasih tahu sama sekali kegiatan yang udah kalian lalui tentang ekonomi, udah ikut komunitas ekonomi misalnya, studi klub, terus kalian udah buat seminar atau apapun, dan kalian nggak ukur itu semua, ada berapa anggotanya, ada berapa masyarakat yang terlibat, masyarakat yang kena impact dan sebagainya, itu kalian not proofreading berarti, dan not selling. Dan kalau yang paling penting, karena ini motivation letter untuk beasiswa, grammar mistake harus diminimalisir gitu. Nah, untuk motivation letter ada 4 bagian utama umumnya. Jadi ada perkenalan di awal, jadi itu meliputi nama biasanya, terus langsung kegiatan-kegiatan kalian dan pencapaian-pencapaian kalian. Dan wajib kalian dari awal harus udah stand out, karena kalau misalkan kalian di motivation letter awalnya itu nggak stand out, kalian nggak bakal dilirik oleh pihak pemberi beasiswa. Ya, jadi kalau misalkan kalian di awal menggunakan kata-kata yang biasa-biasa aja di paragraf pertama, otomatis itu bakal membuat yang beri beasiswa nggak mau baca sampai akhir. Jadi wajib banget stand out dari awal. Dan yang bagian kedua, paragraf kedua biasanya adalah yang akan dilakukan atau yang sekarang dilakukan. Jadi kalau yang akan dilakukan itu untuk biasanya kuliah ke luar negeri. Kalau untuk kuliah ke luar negeri S2 gitu, biasanya di paragraf kedua diisi oleh yang akan dilakukan di luar, apa yang akan dilakukan selama kuliah itu apa aja, itu bisa dimasukin di situ. Tapi kalau misalkan kalian ikut beasiswa yang dalam negeri, misalnya kayak beasiswa yang Iman Usman contohnya, beasiswa bidik misi, beasiswa Tanoto atau apapun, itu paragraf keduanya isi yang sekarang dilakukan, apa kegiatan sekarang, kesibukan sekarang, aktivitasnya apa, dan itu orientasi pada hasil. Jadi kalian harus masukin hasilnya. Hasil kalau misalkan yang sekarang dilakukan itu apa, dan hasil yang akan dilakukan itu kira-kira apa targetnya. Dan yang paragraf ketiga adalah motivasi kalian kuliah di sana. Ini yang balik lagi, one story dan relevan. Jadi usahain ini one story ya. Kalau kalian daftar ke satu beasiswa, benar-benar ketahui dulu beasiswa itu bagaimana. Kalian buat story kalian tuh satu story, jangan melebar kemana-mana. Karena untuk pemberi beasiswa itu akan membuat itu bingung. Kalau untuk pemberi beasiswa, mereka lebih suka sama orang yang emang ahli dalam satu dua hal, kemudian itu benar-benar ahli, dibanding kalian misalkan melebar kemana-mana tapi kalian biasa-biasa aja. Jadi usahain itu dalam satu one story. Kalau misalkan kalian mau kuliah ke luar negeri atau kuliah di kampus di Indonesia, kalian ngambil jurusan apa, terus kalian misalkan mau ngambil LPDP, untuk dalam negeri kan juga ada LPDP dalam negeri, terus kalian tuh nggak one story, ikut BEM, ikut relawan, ikut pembicara, ikut prestasi, organisasi, sertifikasi, semua beda-beda. Ya itu akan membuat mereka nggak yakin bahwa kalian layak untuk menerima beasiswanya. Dan semuanya harus relevan ya yang dicantumin. Dan yang terakhir, di paragraf terakhirnya adalah rencana masa depan kalian. Usahain pasca rencana ini, masa depan ini kalian buat make sense. Jadi dibuat masuk akal tuh bukan berarti kalian buat biasa-biasa aja, tapi bukan berarti kalian buat berlebihan. Balik lagi, kalau kalian misalkan punya rencana nih setelah dapat beasiswa ini dan setelah selesai beasiswanya, kalian punya rencana untuk membangun komunitas yang itu didukung penuh oleh misalkan presiden atau mungkin menteri gitu. Itu menurut aku terlalu berlebihan. Jadi kalian buat yang jadi ini aja, yang jadi make sense aja. Kalau misalkan kalian mau buat satu komunitas di daerah, di pedalaman, kalian minta dukungan kementerian dan full gitu, ya mungkin akan agak sulit. Tapi mungkin kalian buat make sense, kalian pilih di daerah, kepala daerah misalnya. Jadi itu akan lebih make sense. Terus siapa aja yang terlibat, institusi, mungkin ada profesor di daerah, kampus di daerah. Jadi itu bisa dilibatkan. Jadi buat itu make sense, jangan berlebihan, tapi jangan apa adanya juga. Tetap harus ada unsur-unsur yang membuat itu menjual gitu. Rencana masa depan kalian setelah lulus itu seperti apa. Next. Biasanya setelah membuat motivation letter, kalau untuk kuliah ke luar negeri butuh tesis proposal. Nah kalau tesis proposal ini aku nggak bakal jelasin cukup banyak, karena ini bakal jelasin mungkin sama pembicara yang selanjutnya gitu. Tapi intinya tesis proposal itu seperti ini. Next. Tesis proposal itu intinya adalah menceritakan, memberitahu tentang apa yang ingin kalian teliti lah, kalian riset selama perkuliahan terjadi gitu, selama perkuliahan nanti. Next.
Nah, setelah tesis proposal, kalian akan masuk ke interview biasanya. Untuk beasiswa dalam negeri, terutama yang kayak beasiswa kayak bidik misi atau Tanoto atau beasiswa Manusman, biasanya nggak ada tesis proposal, jadi dia langsung ke interview. Interview itu seperti PDKT ya, bukan kayak pacaran. Jadi inti dari interview itu adalah tentang mengambil hati interviewer. Bagaimana kalian membuat suasana interview itu serasa kalian sedang PDKT gitu loh, sedang kasmaran dengan interviewernya. Jadi kalau kalian kayak orang pacaran tuh kan biasanya orangnya udah nggak terlalu peduli gitu ya. Kayak orang pacaran tuh biasanya kalian peduli-pedulinya tuh bener-bener berhati-hati banget dalam bersikap, dalam berkata-kata tuh saat kalian PDKT. Jadi itulah yang menjadi prinsip juga saat kalian interview. Jadi siapkan mental, materi, sikap, penampilan bahasa, serta ketahui secara lengkap sejarah, sifat, visi misi, dan manfaat beasiswanya. Dan kemudian jangan lupa buat list pertanyaan yang mungkin keluar, sama siapin jawabannya. Ini caranya bisa bertanya dengan penerima yang tahun lalu, atau dan kemudian googling di internet atau cari di YouTube dan sebagainya. Dan kemudian kalian bisa connect sama penerima yang tahun lalu untuk latihan jauh-jauh hari bersama dia. Kalau untuk aku contohin ya, kalau misalkan kalian langsung datang ke orang yang penerima tahun lalu, karena biasanya ini penerima beasiswa itu orang-orang yang, ini aku ngomongnya mungkin kayak yang ke luar negeri ya, terutama ya, yang di PPI dan sebagainya itu biasanya kegiatannya banyak banget. Kalau kita datang ke dia tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa bahan yang mungkin bisa diobrolin, kayak kita udah nyiapin pertanyaan atau kita udah siapin materi, siapin macam-macam, kemudian kita datang nanya-nanya hal yang basic, ini sifat beasiswanya gimana ya, komponen beasiswanya mencakup apa aja ya, dan sebagainya, itu pasti dia nggak mau bakal banyak bantu gitu kalian. Aku saranin kalian harus udah siapin ini dulu. Makanya sebelum datang ke dia, kalian siapin dulu nih semua bahan yang mungkin bisa dijadikan bahan pertanyaan dan obrolan sama dia. Setelah itu baru connect sama dia. Penting untuk kalian connect sama penerima tahun lalu untuk tahu bagaimana interviewer yang bakal interview kalian. Apalagi kalau misalkan kalian bisa tahu interviewernya siapa, dan bisa jadi interviewer bakal sama dari tahun ke tahun. Young Leaders Indonesia itu interviewernya sama, notabene ya. Dan Excel Future Leaders juga sama. Dari tahun ke tahun biasanya orang-orang itu aja. Jadi aku saranin kalian connect sama yang tahun lalu biar kalian bisa mengenali bagaimana cara interviewnya dari yang tahun lalu, kemudian kalian terapin di tahun yang sekarang gitu. Remember basic attitude when the interview day. Jadi kalian saat interview, basic attitude kayak kalian salaman, selalu tersenyum, jangan duduk sebelum dipersilahkan, kemudian jangan memotong pembicaraan, jangan mendebat interviewer, jangan keluar dari topik bahasan, dan kemudian kalian juga pergi tanpa pamitan dan sebagainya. Itu basic attitude yang kayak gitu, please dipegang dan jangan sampai lupa gitu. Dan karena YouTube adalah sumber inspirasi, kalian mungkin bisa cari di YouTube sih kalau misalkan kalian nggak nemu penerima yang tahun lalu gitu. Next. Nah, interview utamanya kalau kalian ikut beasiswa yang tanda kutip bergengsi, biasanya dia interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah, kalian harus siap dengan bahasa Inggris. Jadi ini aku kasih nih salah satu beberapa tips untuk bahasa Inggris kalian biar bagus, bisa nerapin gaya-gaya seperti ini. Wajib hafal kosakata baru tiap hari, baca artikel, nulis blog. Ini untuk latihan writing, reading, musik, film tanpa subtitle. Kalau kalian mau masukin subtitle untuk film dan musik, please masukin subtitle yang bahasa Inggris, jangan yang bahasa Indonesia. Karena kalau terpaksa harus pakai subtitle pun dengan bahasa Inggris, kalian bisa berarti untuk mengenali apa yang diomongin gitu. Perbanyak teman dan akun sosmed luar negeri, setting gadget dan aplikasi ke bahasa tujuan. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Jerman, kuliahnya ya setting gadget kalian dan aplikasinya ke bahasa Jerman. Terus jangan alasan, jangan malesan, ngomong aja, jangan banyak alasan, nanti dibully lah, nanti apalah. Udah ngomong-ngomong aja. Entah salah, entah apa, pokoknya ngomong-ngomong aja. Kalau misalkan kalian nggak pede untuk ngomong karena teman-teman kalian sering bully kalian, ya, kalian kalau perlu ikut program kursus bersama native, mungkin di kampung Inggris, atau sekarang kan juga banyak nih aplikasi-aplikasi yang menghubungkan kalian sama native luar negeri gitu.
kayak Bahaso atau Squiline dan macam-macam juga banyak. Tapi tips yang paling utama adalah yang paling atas, yaitu gaya belajarnya. Aku kasih tips seperti bayi. Seperti bayi itu kayak gimana? Jadi kalian belajar itu bukan belajar tentang teknis, tapi belajar tentang konteks, bukan tentang kontennya. Jadi bayi itu kan visual banget ya. Dia mengikuti, mencontoh banget. Jadi mungkin kalian bisa baca komik-komik atau mungkin buku-buku atau tontonan-tontonan yang bayi gitu. Terus kalian bukan menanyakan kenapa ini pakai the, kenapa ini pakai is, kenapa pakai am, dan kenapa ini artinya ini gitu. Tapi aku sarankan untuk kalian berbicara gitu di situ. Di gambar itu misalkan kalian ada gambar pemandangan gitu ya. This is mountain. Dan ini gunung, ini sungai. Di sungai ada ikan. Jadi belajar kayak bayi. Jadi belajar pakai bahasa Inggris tapi kayak bayi. Entah grammarnya salah atau bener, ngomong-ngomong aja. Grammar bakal ngikutin di belakang. Karena riset dari salah satu profesor di Harvard bilang, grammar itu adalah penghambat 65% orang di dunia untuk belajar satu bahasa. Apalagi misalkan grammar bahasa Spanyol ya. Grammar bahasa itu susah, grammar bahasa Eropa Barat tuh. Jadi kalian kalau misalkan belajar bahasa, grammar tuh belakangan aja. Karena yang paling penting kalian banyakin vocabnya. Karena yang paling penting tuh bukan kalian benar sesuai grammarnya, tapi yang penting orang tuh paham dengan apa yang kalian ngomongin gitu. Jadi belajar aja, banyakin vocab, baru nanti grammarnya belakangan. Yang paling penting adalah miliki alasan kuat kenapa kamu harus belajar bahasa. Ini akan membuat kamu konsisten dalam belajar bahasa. Kalau aku belajar bahasa Inggris karena aku ingin kuliah ke luar negeri. Aku belajar bahasa Inggris karena aku ingin conference ke luar negeri. Aku belajar bahasa Inggris karena aku ingin dapat magang di World Bank gitu. Jadi atau mungkin aku ingin bisa bahasa Inggris untuk aku dapat bisa membaca buku Harry Potter. Kayak mentor aku, Kak Iman, bisa bahasa Inggris, sekarang motivasi untuk bisa cepet-cepetan baca Harry Potter ya. Jadi motivasi yang kuat menurut kalian itu bakal membuat kalian termotivasi, tergerak, terdorong dengan sangat cepat untuk belajar satu bahasa. Gitu. Jadi yang paling penting di awal, miliki alasan yang kuat kenapa kamu harus belajar bahasa, dan kemudian lakukan tips-tips ini gitu secara bertahap. Next. Nah, PR-nya cari 5 jurusan dan kampus tujuan kalian, terus cari 15 beasiswa yang relevan, pelajari syarat dan kapan waktu pendaftarannya, lengkap. Kalau misalkan kalian mau cari beasiswa yang dalam negeri, konteksnya kan beasiswa dalam negeri, cari aja 15 beasiswa atau 20 beasiswa. Pokoknya cari semua beasiswa sebanyak-banyaknya dalam 1 tahun tuh ada beasiswa apa aja, list semuanya. Pelajari syarat dan kapan waktu pendaftarannya secara lengkap, terus merenung apakah diri kita sudah sesuai kualifikasi. Jangan-jangan kita selama ini ikut komunitas yang notabene banyak menghabiskan waktu kita gitu. Kita banyak terlibat di aktivitas-aktivitas yang membuang waktu kita, nongkrong atau mungkin ikut-ikut kegiatan traveling yang mungkin ngabisin waktu kita banyak, capek. Tapi sebenarnya itu nggak mendukung kita untuk kualifikatif di depan interviewer. Jadi merenung. Dan kemudian apakah ikut BEM, apakah ikut study club, apakah ikut UKM, apakah bangun startup, apakah itu kalian coba tanyain. Apakah ini yang sesuai kualifikasi? Jadi kalau emang itu nggak sesuai kualifikasi, bisa kalian tinggalkan atau kalian jadikan itu prioritas kedua. Jadi kalian buat list prioritas aktivitas yang kualifikatif sesuai penerima beasiswa. Aku sendiri udah menemukan beasiswa yang aku cari sesuai karena dengan rencana masa lulus aku. Pasca lulus aku ingin jadi ngembangin startup yang semakin besar lagi. Jadi aku mencari beasiswa yang berhubungan dengan itu dan aku membuat kualifikasi aku sesuai dengan itu. Aktivisme di BEM, komunitas relawan kemanusiaan, nggak aku tinggal. Tapi aku jadikan prioritas kedua gitu setelah bisnis, startup, dan setelah teknologi. Jadi
yang paling utama di sini. Nah, prioritas aku ya di sini. Jadi kalian harus buat prioritas itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian buat prioritas itu, nanti waktu kalian akan habis dan kalian nggak memberikan waktu untuk aktivitas kalian yang lain kayak gitu. Padahal aktivitas itu yang mendukung kalian untuk diterima oleh satu beasiswa. Kalian harus berani sih, dari aku kalian harus berani untuk menentukan prioritas itu gitu. Next. Jalin relasi dengan tempat kuliah tujuan. Kalau misalkan ini bukan kalian tujuannya kuliah ke luar negeri atau beasiswa S2, kalian mungkin mau beasiswa yang di dalam negeri, domestik gitu, kalian jalin relasinya bukan dengan tempat kuliah tujuan, tapi jalin relasi dengan penerima yang tahun lalu. Intinya ini homeworknya ini dibuat disesuaikan aja lah dengan kalian mau mendaftarkan beasiswa di mana kayak gitu. Next. Buat checklist dan visualkan, tempel di tembok. Ini yang paling penting. Jadi kalian harus buat itu jadi visual dan kemudian kalian harus tempel itu di tembok yang notabene itu bakal kalian lihat terus tiap hari. Dan itu yang membuat kalian tersadar bahwa kalian ini emang lagi butuh beasiswa gitu. Kalian lagi emang ngejar beasiswa gitu. Kalau misalkan kalian nggak buat itu secara visual dan kalian nggak lihat itu terus-terusan, kalian nanti bakal terlena. Dan kalian bakal lupa bahwa tujuan awal kalian adalah untuk upgrade diri kalian di kegiatan pengembangan diri, kegiatan-kegiatan yang positif, dan untuk dapat beasiswa juga gitu. Dan yang terakhir adalah buat deklarasi impian dengan tanda tangan orang tua juga. Ini aku kasih format ya, contoh nih. Next, aku kasih contoh deklarasi impian dari yang pernah aku buat. Ini aku ada fotonya sebenarnya, ada berkasnya, tapi nggak aku foto gitu. Berkasnya di Jogja. Jadi ada dulu aku waktu awal kuliah emang udah buat dari awal ingin kuliah di Amerika, terus di Harvard, terus ambil MBA. Ambil beasiswa LPDP pada Agustus 2023. Saya rencana lulus tahun 2022. Kenapa 2023? Karena emang biasanya penerima beasiswa ingin kita punya pengalaman kerja dulu, baru kita bisa daftar beasiswa dia. Makanya aku kasih spend time waktu 1 tahun gitu. Jadi untuk berkontribusi di satu kegiatan, atau mungkin ini bisa berubah sih. Tapi intinya dengan kalian membuat deklarasi impian, yang paling penting adalah bukan di kontennya ini. Kalian mau kuliah di mana atau apapun, kalian mau ngambil waktunya kapan, beasiswanya apa. Tapi yang paling penting ada di sisi kanan bawah, yaitu tanda tangan orang tua kalian. Ini yang sering kalian lupa, sering kita lupa, sering aku juga lupa. Saat kita punya satu impian, kita malu untuk kasih tahu orang-orang terdekat kita gitu. Kita malu untuk kasih tahu orang-orang di sekitar kita. Karena misalkan itu nggak tercapai, wah berarti kita gagal. Kita takut dibilangin gagal oleh orang lain. Padahal teman-teman, gagal itu adalah salah satu struktur kehidupan. Jadi saat kalian nggak gagal, kalian tuh nggak hidup. Karena dalam hidup, dari lahir sampai mati, kalian pasti pernah gagal. Dan emang wajib untuk gagal. Dan bahkan di dalam agama ya, contoh agama aku, manusia itu diciptakan untuk membuat kesalahan. Ya, manusia diciptakan untuk membuat kesalahan. Kalau misalkan Tuhan, Allah, nggak mau kita membuat kesalahan, otomatis dari zaman Nabi Adam dulu, kakek nenek moyang kita, nggak bakal dibolehin makan buah kuldi, ya kan? Emang Allah sengaja untuk membuat manusia melakukan kesalahan, ingin membuat manusia bisa memilih jalannya sendiri, mau salah atau mau benar. Jadi jangan takut untuk gagal, karena gagal adalah bagian dari struktur kehidupan. Saat kalian gagal, pasti itu akan ada ujungnya kok. Nggak bakal gagal terus. Kalau kalian mau berusaha. Yang paling penting adalah kalian jangan malu untuk cerita ke orang-orang di sekitar kalian. Karena aku rasa yang sering kita malu untuk cerita karena kita iri mungkin ya kadang dengan pencapaian orang lain. Padahal teman-teman, kita tuh punya timeline masing-masing. Untuk signing tuh kita punya timeline masing-masing. Tapi bukan berarti kita nunggu timeline kita sendiri dan kita nggak berusaha. Ini mungkin klise ya terdengarnya, tapi emang bener kenyataannya kayak gitu. Aku contohin, Barack Obama jadi presiden di umur berapa? Di umur yang sangat muda. Tapi Donald Trump di umur yang sangat tua. Terus aku mungkin dapat
ini langsung case basic management. Basic management aku dapat di umur aku yang masih 20 tahun. Tapi di award di basic management itu ada yang anak SMA yang dapat basic management juga. Jadi apakah aku iri dengan dia? Enggak. Tapi aku justru menjadikan itu suatu motivasi. Karena emang kita punya timeline masing-masing. Andai kan aku berkeluh kesah dan terus berlarut-larut, kemudian menyalahkan keadaan, mengurung diri sendiri, menanggung semua beban sendiri dari SMA gitu, aku nggak bakal ada perubahan. Dan aku rasa di semester 4 kemarin aku nggak bakal dapet basic management. Karena aku terlalu bersikap kekanak-kanakan. Tapi aku memilih jalan lain. Dari SMA aku udah berubah gitu. Dari ada titik balik. Dari yang di sebelum-sebelumnya aku punya latar belakang dengan penuh keterbatasan. Aku nggak mau menyalahkan keadaan, tapi aku keluar. Dan kemudian aku menjadikan titik balik itu sebagai loncatan untuk membuat perubahan-perubahan dalam hidup aku. Sampai akhirnya aku dapat signing di tahun 2020 untuk dapat basic management. Tapi yang tadi balik lagi, anak SMA itu dapat pas SMA. Jadi kita punya timeline masing-masing. Selama kita nggak menyerah, selama kita nggak berhenti kayak gitu. Itu aja pemaparan dari aku. Notabene udah sejam. Jadi kalian bisa lanjut kontak di Instagram @ferry_hermawan atau kontak WhatsApp di 0895 40 34 52 08. Aku paling aktif di dua itu. Jadi kalian kalau misalkan mau ngobrol banyak tentang hal-hal lain mungkin bisa ngobrol di situ. Untuk menutup pemaparan aku, kita akan nonton satu video tentang beasiswa Manusman dan beasiswa Manusman ini aku harapkan bisa jadi salah satu indikator dan kalian menilai seluruh pemaparan materi aku yang di atas sebelumnya. Jadi aku kan tadi bilang bahwa kualifikasinya harus seperti apa. Nah, kalian coba lihat nanti di pemaparan video ini bakal jelas siapa aja penerima-penerimanya, itu bakal kelihatan orang-orang yang seperti apa. Oke, kita putar aja. Di YouTube-nya, klik di YouTube-nya, di kanan bawah. Ini nggak ada suaranya ya? Kau tahu kan mainan Dede?
Oke, buat operator di pause aja. Ya, di pause aja. Oke. Kayaknya emang ada technical issues. Jadi itu aku kirim link aja di chat box. Kalau misalnya kalian mau tonton, kalau kalian mau tonton sendiri, itu bisa ditonton. Intinya aku ingin menunjukkan bahwa di video itu beasiswa Manusman adalah salah satu beasiswa paling kompetitif di Indonesia, dan dia bahkan 14.000 pendaftar yang diambil cuma 20 orang. Dan kemudian kenapa aku bisa masuk? Karena aku tadi menerapkan semua tips yang ada di atas tadi. Nah, dan ini adalah 19 orang lainnya juga yang menerapkan hal-hal yang sama juga. Jadi itu semua udah aku paparin di situ. Kalian bisa lihat sendiri bahwa emang orang-orangnya punya konkret proofreading apa yang mereka lakukan. Terus kemudian mereka juga paham, mengenal diri mereka sendiri. Mereka tahu apa yang dibutuhkan, apa yang kemudian mereka lakukan. Mereka juga tahu masa depan mereka mau seperti apa. Dan orang-orang ini memang adalah orang-orang yang nggak biasa-biasa aja. Jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan beasiswa, entah beasiswa Tanoto, beasiswa Jarum, beasiswa Bidik Misi, atau beasiswa apapun, atau bahkan lebih dari satu beasiswa, kayak aku misalnya, bisa dapat 5-6 beasiswa, kalian harus gila, harus nggak biasa-biasa aja. Jadi pesan aku, maju terus, jangan pantang mundur. Mungkin itu aja dari aku. Thank you semuanya. Buat materinya, makasih banyak juga untuk referensi-referensinya. Makasih juga buat rekomendasi videonya, keren banget Kak. Semoga terus berprestasi ke depannya. Iya, dan semoga bisa ke depannya ketemu lagi mungkin ya setelah COVID ini selesai. Boleh dong Kak main ke Semarang lagi, ketemu teman-teman di Visip Undip mungkin. Sure. Okay. Yeah, alright. Thank you Kak Ferry. Selanjutnya sebelum seperti yang sudah kita utarakan di awal tadi,
tidak akan ada sesi tanya jawab terpisah. Jadi nanti semua sesi tanya jawab itu akan diadakan di akhir. Jadi kalau teman-teman udah penasaran banget atau kayak punya pertanyaan ke aku mau nanya gitu, disimpan dulu aja, ditulis dulu aja. Nanti coba di akhir sesi silahkan diutarakan pertanyaannya. Jadi sekarang kita akan mendengarkan materi selanjutnya terlebih dahulu, yaitu materi kita yang kedua mengenai perspektif scholarship di luar negeri yang akan dibawakan oleh Mbak Nisa Vidya Yuniarti. Nah, kepada Mbak Nisa Vidya Yuniarti untuk menyampaikan materi kedua, kami persilakan, Kak. Oke, halo semuanya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mau masuk jam 3 sore ya. Semoga sih semangatnya bukan di detik-detik terakhir. Meskipun saya tahu mungkin teman-teman selama beberapa bulan terakhir pasti lebih banyak menghabiskan kegiatan yang sifatnya online, virtual gitu ya. Kuliah online, ketemu sama teman-teman online, hangout online juga gitu. Tapi hopefully pertemuan online kita hari ini akan kerasa lebih berbeda gitu ya. Saya akan berusaha sebisa saya untuk bikin pertemuan kita ada kayak spice up gitu. Tapi ya kalau misalnya nanti teman-teman bisa bantu saya untuk bisa lebih aktif, terus juga bisa involve di sesi sharing kita hari ini, akan sangat mengapresiasi itu gitu. Again, terima kasih untuk panitia udah memperbolehkan saya join di session hari ini. Terus sangat menyenangkan juga tadi sempat dengar ceritanya Ferry gitu ya. Saya juga Ferry di forum ini, jadi thank you gitu ya udah get inspired juga dengan talks-nya Ferry gitu ya. Tadi udah banyak hal yang dijelaskan. Mungkin 1-2 hal saya akan coba jelaskan yang sifatnya sangat beda, maksudnya perspektif lain gitu. Tapi di sisi lain saya juga sadar mungkin ada 1-2 hal yang kayaknya agak mengulang gitu ya. Teman-teman mohon dimaklumi aja karena again kita kan nggak saya sama Ferry juga baru sekarang ketemu gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mengulang nanti mohon dimaklumi aja gitu. Tapi saya akan berusaha untuk nggak mengulang banyak apa yang udah tadi dijelasin sangat jelas ya sama Ferry gitu. Oke, saya akan coba buat navigate paparan saya sendiri. I hope this works ya. Sebentar. Kelihatan nggak ya paparannya? Oke. So ya, kita akan mulai untuk mungkin lebih ke ngobrol dan diskusi aja ya, karena saya juga nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tahu dari teman-teman. Hopefully ini nggak jadi diskusi yang satu arah, karena ya again saya juga bukan siapa-siapa kok gitu. Mungkin ya kalau bisa dibilang sih saya sebenarnya cuman agak sedikit lebih tua aja ya dari teman-teman. Menolak untuk jadi sangat tua sih sebenarnya. Jadi saya udah melewati mungkin kayak tahap seleksi scholarship, terutama untuk dapetin scholarship di luar negeri, agak lebih cepat dibanding teman-teman, mungkin karena teman-teman lebih muda dari saya. Jadi ini sebatas saya ingin sharing aja apa yang sudah saya lewati, dan mungkin nanti teman-teman juga akan alami gitu ya nextnya ketika nanti teman-teman mau dapat gelar master atau mau dapat scholarship atau fellowship di luar negeri atau mau PhD dan lain-lain. Oke, sesuai dengan judulnya sebenarnya saya udah assume kalau teman-teman pasti udah punya intensi lah ya, udah punya goal, udah punya tujuan untuk suatu saat misalnya pengen dapetin scholarship. Nah tadi Ferry sebenarnya udah cover up beberapa perspektif dari misalnya kalau teman-teman mau dapetin beasiswa di dalam negeri, dan itu udah sangat komprehensif ya. Jadi mungkin kalau di sini saya cuma mau kasih emphasis di gimana sih caranya untuk teman-teman bisa dapetin, atau kalau teman-teman misalnya nanti ingin suatu saat melanjutkan studi di luar negeri gitu.
Iya, karena mungkin teman-teman udah sedikit tahu ya tentang saya, ya at least namanya gitu ya. Tadi kan udah dikenalin sama MC dan mungkin udah sempat lihat di publikasi di material publikasinya gitu. Jadi ya nama saya Nisa, cuman teman-teman di sekitar saya lebih akrab biasanya manggil saya Icang karena nama Nisa tuh kayaknya di Indonesia banyak banget gitu ya. I bet kayaknya di antara teman-teman yang gabung juga banyak nih yang namanya ada unsur-unsur Nisanya gitu. Jadi biasanya kalau biar nggak ketukar, teman-teman feel free kalau mau manggil